Sebelum saya atau mungkin nanti sebelum dijawab oleh narasumber, saya kembali harus buka kesempatan dulu. Ya, silakan. Audiens yang ingin bertanya, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Saiful Hodijah, penyuluh pertanian dari Bogor. Nah, tadi saya termasuk penyuluh yang tua, tetapi saya tidak mau kalah dengan Ibu Lilis yang penyuluh muda. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Hadijah. Nah, saya sangat gembira sekali diadakannya Cyber Extension ini, karena secara diam-diam saya sudah mengakses dan sudah bisa. Kenapa mesti diam-diam Ibu? Tapi saya yang memfasilitasinya pihak ketiga, yaitu swasta pertanian lah. Nah ini saya sangat penting sekali. Saya punya laptop sendiri, punya akses internet sendiri, bisa. Nah ini penting sekali yang sudah saya laksanakan untuk menyusun LPK, LPM, Juklak, Juknis dan sebagainya. Itu semua ada di internet. Jadi saya sangat mendukung sekali. Seandainya ke depan atau baru sekarang lah si PPL atau penyuluh pertanian yang sudah bisa komputer dan bisa akses internet diharapkan sekali dikasih bukan laptop lah, minimal notebook. Kalau saya punya udah gitu. Ini buat THL buat adik-adik saya gitu. Gitulah. Baik. Mudah-mudahan gitu ya. Ya. Kalau motor juga bisa. Nah, ini kan lebih murah gitu lah. Yang 3 juta juga ada, mudah-mudahan. Itulah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hadijah. Nah, ini Ibu Hadijah ini Pak Atos salah satu mungkin contoh sukses dari penyuluh pertanian yang sudah memanfaatkan sistem cyber extension ini. Ya ini mungkin Pak Amir sudah dengar juga ini. Pak Amir kan kapus lu ini. Adalah salah satu mungkin penyuluh-penyuluh yang sudah bisa akses ke internet itu dan bisa kita usulkan menjadi penyuluh berprestasi, membanyakan begitu. Nah, penyuluh prestasi itu lumayan ini Mbak Ami, hadiahnya itu adalah bisa untuk membeli laptop gitu kan, bisa. Petani berprestasi juga seperti itu. Jadi kalau penyuluhnya seperti Bu Hadijah semua ini, kayak negara menjadi cepat maju ini. Saya kira begitu kan. Swasembada ini bisa diraih dalam waktu yang singkat Pak. Karena dengan inisiatifnya bisa mengakses kemana-mana gitu kan. Ini sesuatu yang patut kita hargai gitu. Saya bangga kalau punya penyuluh seperti itu gitu kan. Bangga sekali saya. Baik. Ya. Pak Sikin. Ya, saya setuju meskipun tadi Ibu ujung-ujungnya adalah bagaimana harus dipenuhinya fasilitas laptop ya. Tetapi yang paling penting memang kalaupun nanti harus dipenuhi diarahkan untuk peningkatan kinerja teman-teman penyuluh, terutama di dalam bagaimana Ibu bisa merakit teknologi yang dibutuhkan oleh daerah ya, oleh Bogor, oleh Yogyakarta, karena tadi yang oleh teman-teman katakanlah penyuluh ahli di pusat misalnya di provinsi itu kan masih bersifat umum. Nanti teman-teman di kabupaten perlu meraki disesuaikan, dan kalau perlu malah harus bisa menangkap adanya umpan balik rakitan teknologi yang dihasilkan oleh para pelaku utama, pelaku usaha yang disebut dengan indigenous teknologi tadi itu. Jadi lebih dinamis nanti, lebih berkembang dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Ami tadi. Baik, Pak Budiman. Baik, terima kasih. Saya kira di Sukabumi tidak jauh berbeda dengan Bogor. Kalau dilihat persentasenya ini 20% penyuluh ini sudah aktif untuk mengakses kepada internet. Kemudian hampir 50% lebih itu sudah memang mereka bisa komputer. Artinya ini bahan dasar untuk nanti bergabung dalam cyber extension ini memang sudah bisa kita pertimbangkan ke depannya untuk percepatan. Nah, kalau misalnya penyuluhnya sudah aktif, bagaimana dengan yang tadi saya katakan bahwa penyedia agar konten-konten itu yang disediakan khususnya itu di daerah juga selalu diupdate, diperbaharui? Ya, memang ketika informasi ini jelek begitu yang dikeluarkan dalam program, misalnya dalam program cyber extension ini, ketika konten-konten yang
dihadirkan itu tidak begitu penting, itu memang nanti akan ditinggalkan. Baik. Saya kira Kementerian Pertanian ini akan memberikan suatu evaluasi program-program apa yang dibutuhkan oleh daerah, dan memang di daerah ini misalnya dibutuhkan teknologi baru, informasi pasar, kemudian akses kepada permodalan, misalnya PUAP dan sebagainya bisa dimasukkan dalam konten cyber extension ini. Baik. Dan ini sangat membantu bagi para petani daerah, saya kira. Ya. Itu. Dan sekarang kita langsung lagi satu pertanyaan terakhir yang akan disampaikan. Silakan. Nama saya Endang Kirno, penyuluh pertanian dari Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak Kepala Badan yang sudah mengadakan acara ini. Dan saya yakin sekarang setelah mendengar ini, bahwa cyber extension ini insya Allah akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. Amin. Dan sebagai kasus, saya sendiri di Kabupaten Indramayu, dengan adanya sistem internet ini, banyak petani yang sudah bisa mengakses, Pak. Termasuk juga penyuluh, terutama penyuluh-penyuluh THL yang kebetulan dia punya perangkatnya. Dan saya sendiri merasa kewalahan, Pak, karena tumpuan mereka untuk bertanya selanjutnya itu datang ke kami di kabupaten untuk menindaklanjuti informasi-informasi yang mungkin belum aplikatif bagi mereka. Itu yang pertama. Jadi bagaimana nanti kami untuk mengantisipasi, karena saya yakin kinerja penyuluh ini akan lebih banyak lagi, Pak, dengan adanya cyber extension ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan tapi pesan dan pesan-pesan ini, Pak. Iya. Ya, jadi memang mudah-mudahan nanti begitu cyber extension ini dikembangkan dan berjalan dengan baik, tahun depan 2011 juga kita akan programkan lagi untuk menambah di beberapa daerah, gitu kan. Nah, pada waktu yang bersamaan juga kita berharap pemerintah daerah berpartisipasi, karena memang penyuluhan ini bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, tapi juga kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena Undang-Undang Nomor 16 amanatnya seperti itu, Mbak Ami. Jadi kedepannya seperti itu, dan kita berharap nanti para penyuluh semakin punya percaya diri. Kalau di era Bimas dulu, penyuluh bangga pada saat di era Bimas, Pak Camat belum punya kendaraan, penyuluhnya sudah punya kendaraan, gitu kan. Ini jadi dulu luar biasa di era Bimas itu. Nah, kemudian di era otonomi, pada waktu penyuluhan diserahkan ke daerah, disinilah para penyuluh mengalami stagnasi. Jadi istilahnya itu mati segan, hidup tak mau, gitu kan. Itu begitu ya para penyuluh. Kemudian di era reformasi, Presiden SBY melakukan gebrakan dengan mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pertanian, perikanan, dan kehutanan, kita diminta waktu itu Kementerian Pertanian untuk segera membenahi penyuluhan. Keluarlah undang-undang itu. Selamat Pak, nanti mudah-mudahan kalau cyber extension ini terbangun, penyuluh semakin punya landasan yang kuat untuk menata masa depan yang lebih baik. Saya kira itu Mbak. Sebenarnya cyber extension ini memberi harapan yang sangat besar bagi para penyuluh pertanian yang ada di seluruh Indonesia ya Pak Ato ya? Saya kira begitu. Ya. Pak Sigit. Ya, saya kira saya sependapat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan agar implementasi dan pengembangan cyber extension ini segera dilaksanakan, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kinerja teman-teman penyuluh, tetapi juga untuk meningkatkan mutu ya, kualitas penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat dari pendampingan, pengawalan teman-teman penyuluh yang berkemampuan tadi bisa diwujudkanlah para pelaku usaha, para petani yang memang berusaha dengan lebih baik, berpendapatan dengan lebih meningkat, dan pada akhirnya akan dicapai kesejahteraan bagi masyarakat petani itu. Saya kira itu Mbak Ami itu tadi. Ya, Pak Budiman. Baik, saya kira apa yang saya sampaikan tadi dari Indramayu ini bisa memotivasi teman-teman lain, dan saya harapkan juga kepada rekan-rekan penyuluh yang sudah bisa mengakses internet dan sebagainya untuk segera secara istilahnya getok tular membantu teman-temannya untuk mengakses program ini, yang ini menjadi dorongan dari pusat untuk lebih meningkatkan kinerja dari para penyuluh di tanah air. Demikian. Ya, baik. Terima kasih untuk kita semua, tapi saya ingin minta tentunya closing statement dari Pak Ato, apa yang
kemudian ingin disampaikan kepada para rekan-rekan penyuluh pertanian yang ada di seluruh Indonesia, utamanya terkait dengan sistem cyber extension, karena tadi Pak Ato mengatakan bahwa harapan kita besar sekali nih terhadap sistem ini. Jadi melalui apresiasi cyber extension yang dilaksanakan pada hari ini, saya berharap para penyuluh menyampaikan informasi kepada teman-temannya di lapangan. Kemudian memberikan motivasi kepada para penyuluh kita untuk segera memulai belajar bagaimana mengakses kepada internet ini. Semakin kita menggunakan teknologi internet ini akan semakin meningkat efisiensi kita bekerja. Dan dengan demikian nanti mudah-mudahan ujung-ujungnya adalah peningkatan swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan dapat dipertahankan, kemudian diversifikasi pangan juga dapat dijalankan, kemudian nilai tambah daya saing dan ekspor juga dapat dicapai, dan pada akhirnya ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Tidak ada artinya produksi meningkat, tidak ada artinya ekspor meningkat kalau petaninya tetap di landasan. Tetap kita inginkan para petani adalah pendapatan juga meningkat. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Pak Ato, Pak Asikin, dan Pak Budiman, dan tentunya juga terima kasih untuk para audiens, para penyuluh dari sejumlah daerah yang ada di tanah air. Kita tepuk tangan dulu. Ya, dan tentunya kita berharap agar sistem cyber extension ini bisa benar-benar berjalan, bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh, tidak hanya para penyuluh pertanian, tetapi juga para petani yang menjadi sasaran dari penyuluhan. Dan pemirsa, memang sistem teknologi informasi ini menjadi sarana untuk kita bisa mengetahui lebih banyak lagi, tidak ada lagi batasan terhadap informasi yang bisa kita akses. Dan semoga dialog interaktif kali ini dapat bermanfaat untuk Anda. Tentunya saya Ami Ardini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.